Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang mental burung murai batu. Bagaimana kita menjaganya dan bagaimana kita meningkatkan mental burung murai batu. Nah, di sini memang kan burung murai batu ini sifatnya fighter, sifatnya alfa, sifatnya penguasa di daerah situ. Kalau misalkan di hutan, dia kan burung murai batu ini dia tidak koloni seperti burung-burung jenis-jenis kutilang, cucak-cucaan. Dia ini di satu area cuma satu karena sifatnya fighter, sifatnya penguasa. Dia mentalnya bagus, dia mempertaruhkan mentalnya. Nah, di sini burung murai batu ini kalau misalkan kita beli dari anakan ataupun muda hutan, biasanya itu kan mentalnya tuh memang udah ada dasarnya, tetapi bagaimana kita menjaganya dan meningkatkan, melatih mental burung murai batu. Karena di arena lomba, arena gantangan ini yang dipertaruhkan itu mentalnya. Burung murai batu yang sering drop mental itu kan karena mentalnya tidak bagus, dia tidak terjaga, dia tidak tinggi. Makanya dia kalau misalkan ditekan sama burung murai batu yang dewasa, dia nanti drop mental ataupun tidak mau bunyi lagi. Nah, ini karena mental. Mental ini yang paling penting kalau misalkan di arena lomba. Umur burung murai batu ini kan mentalnya ini yang walaupun dia 7 bulan, 8 bulan, ini mentalnya yang dipertaruhkan. Bahaya mentalnya kalau misalkan 7 bulan ataupun 8 bulan udah kita gantangkan. Nah, di sini yang pertama bagaimana kita menjaga mental burung murai batu. Nah, di sini bisa dilihat dan simak videonya seperti ini menjaga burung murai batu ini mental dari trotolan supaya bagus. Nah, seperti video ini. Seperti ini teman-teman semua, ini ada 2 anakan atau trotolan burung murai batu. Di sini ada sekat penghalangnya. Kenapa ada penghalangnya ini? Supaya tidak saling melihat. Nah, oke teman-teman semua, tadi udah melihat kan bagaimana cara saya supaya mentalnya ini terjaga dari trotolan. Nah, seperti itu saya sekat dan tidak saya saling melihatkan. Karena burung murai batu ini kan kita harus melatih mentalnya dia untuk supaya dia penguasa, sifatnya alfa. Apalagi kalau misalkan kita mempunyai banyak burung murai batu trotolan, anakannya juga banyak. Nah, makanya kita harus menjaga. Kita bisa sekat seperti yang video tadi. Nah, buat peternak-peternak kalau misalkan bisa ya, jangan digabung-gabungkan untuk ternakannya, misalkan disatukan 10 ekor, 15 ekor. Nah, itu bisa jadi nanti dia mentalnya itu tidak terjaga. Nanti malah dia jadi masuknya ke koloni, bukan fighter lagi. Walaupun dia sifatnya fighter, kalau kita udah biasain koloni, nanti akan koloni dia. Kita tidak biasakan dengan melatih mentalnya seperti itu tadi, seperti video itu dari anakan. Nah, setelah anakan itu jangan kita saling lihatkan dengan burung-burung lainnya supaya kita menjaga mental burung murai batu ini dari trotolan. Nah, ini kalau misalkan rawatan di hariannya ini jangan saling melihat. Kita embunkan, kita jemur, kita taruh misalkan di pagi ataupun sore hari, ini kita taruhnya jangan saling melihatkan supaya terjaga mentalnya. Dan selanjutnya yang kedua, bagaimana cara melatih atau meningkatkan mental burung murai batu. Nah, di sini kalau misalkan mau bagus burung murai batunya ini umur 8 bulan, 9 bulan itu kan jangan digantangkan dulu. Bahaya mentalnya ini teman-teman semua kalau misalkan burung muda kita gantangkan. Apalagi sekarang di event-event latpres nasional itu ada kelas pastol. Umur 8 bulan udah digantangkan. Ini bahaya untuk mentalnya dia. Kalau tidak kuat-kuat mentalnya, dia ketemu yang umur 10 tahun, 15 tahun bisa bahaya.
Dan nanti kalau misalkan dia sudah drop mental ataupun sudah ada lawannya itu udah ditekan sama yang dewasa, bisa-bisa jadinya ini burung murai batunya ini nanti bisa buat ternakan saja, dia tidak digantangkan. Apalagi kalau misalkan kita mempunyai burung murai yang kualitasnya bagus, kualitasnya juara, terahnya juga bagus, jangan kita langsung gantangkan di umur 8 bulan, 9 bulan. Ini sangat bahaya untuk mentalnya. Lebih baik kita sabar menunggu. Kita misalkan beli lagi yang udah dewasa, yang udah jadi untuk kita lombakan, ini kita simpan umur 8 bulan, 9 bulan itu dia kan untuk masih proses pemasteran. Lebih baik kita masterkan dulu untuk menjaga mentalnya, ini jangan digantangkan dulu. Nah, kita meningkatkannya ini saat umur sekitar 2 kali ngurakan, itu 2 tahun atau 2 tahun setengah. Ini kalau misalkan untuk ekor putih ya itu 2 tahun, 2 tahun setengah itu baru kita coba kalau bisa digantangan. Jangan kita gantangkan dulu, kita bawa misalkan ke arena lomba, kita taruh di pinggir, nanti bisa melihat dia, menjaga suasananya. Biasanya dia di rumah, di dalam rumah, nah dia di luar rumah sekarang dia ada banyak lawan, tapi jangan kita gantangkan dulu. Kita sesuaikan dulu dia dari arena gantangannya itu seperti apa, nanti dia terbiasa, nanti dia tahu oh gantangan seperti ini. Nah setelah itu, setelah misalkan minggu pertama ini kita bawa, jangan digantangkan dulu, sebulan kemudian bisa kita bawa, bisa kita gantangkan. Nah kita gantangkan ini jangan taruh di tengah, kalau bisa taruh di pinggir. Karena nanti kalau misalkan dipinggirkan paling 1-2 aja yang menekan ya, dia tidak ditekan semuanya, 1-2 aja yang menekan yang di pinggir itu. Kalau misalkan burung muda kita tekan, ditaruh di tengah, nanti takutnya ada yang dewasa yang sangat tua, misalkan umur 15 ataupun yang seperti tadi ada 20 tahun lah seperti itu, nanti bahaya untuk mentalnya. Kenapa saya bilang kalau misalkan masih muda ini riskan mentalnya ini bisa drop mental, karena kita tahu kayak manusia aja teman-teman semua, kayak nih kita emosinya tinggi, kita pengen tarung aja, tapi kalau misalkan udah digertak aja sama yang lebih tua nanti bisa ngedon juga. Nah seperti itulah, coba kalau misalkan kita kayak so jagoan gitu ya, anak kecil itu kan udah digertak aja sama yang tua nanti dia diem. Nah sama seperti burung murai batu juga, dia pengen tarung tetapi dia dihantam sama yang tua nanti bisa drop mental, dan mentalnya jelek, nanti di gantangan bisa dia nampar, rusak, turun, sulit disetting dan sebagainya. Banyak masalahnya kalau misalkan kita gantangkan burung murai batu ini yang muda. Nanti memang kalau misalkan sekarang dia juara-juara, coba kalau misalkan dia sudah ganti bulu, sudah misalkan dia ngurak pertama kali umur 15 bulanan, ya 15-16 bulanan dia udah ngurak, nanti bahaya kalau misalkan tidak kuat-kuat kita sering gantangkan di pastol walaupun dia sering juara, nanti setelah itu bahaya, bisa rusak nanti setelah dia mabung yang pertama, kebanyakan rusak walaupun mentalnya bagus, karena ini masih masalah umur, nanti akan bahaya. Makanya kalau kita mempunyai burung bagus yang saya bilang tadi, lebih baik kita sabar, jangan kita langsung gantangkan. Nah, di sini ya teman-teman semua, untuk mental burung murai batu ini bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita meningkatkan mentalnya dia. Yang penting sebenarnya menjaga ini, karena kalau misalkan kita udah jaga di rumah, jaga kalau misalkan penempatannya, umurnya sudah enak, nanti dia akan mapan sendiri, mentalnya akan meningkat sendiri. Yang penting kalau misalkan kita mempunyai burung murai batu lebih dari satu di rumah, jangan kita trek-trekin, jangan kita liatin, lakukan yang seperti yang tadi itu, jangan saling melihat. Biarkan kalau misalkan dia masih suaranya masih saut-sautan itu tidak masalah, yang penting jangan saling melihat. Nanti kalau misalkan di gantangan dia baru melihat lawan. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita tentang bagaimana mental burung murai batu itu sangat penting. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ngasih saran, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan nanti kalau misalkan tidak terbaca ataupun tidak saya jawab, bisa WhatsApp saya. Nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya di deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak, salam sukses semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.